Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas UAS pemrograman terdistribusi yang beranggotakan kelompok saya Aisyah Yulia Amini NIM 202023003. Saya Rosidino Aditya Asenat NIM 202023009. Saya Vinensius Agatha Wahyutama NIM 202023007. Saya Mardhani Nugroho dengan NIM 202023016. Kami di sini akan membahas materi bab 4 tentang sistem operasi terdistribusi. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk materi yang pertama yang akan saya bahas tentang sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dari prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koneksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bekerja sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparency resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain. Untuk menyediakan sebuah platform untuk pembentukan atau penyusunan hingga level resource seperti spreadsheet, electronic mail message, Windows. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Yang pertama yaitu share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik untuk memecah komputasi ini pada dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik klaster untuk ditampilkan hasilnya. Ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Keempat yaitu komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosidino. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan. Fungsi sistem operasi secara garis besar mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai pertama, pengelola seluruh sumber daya pada sistem komputer atau resource manager.
Yang dimaksud dengan sumber daya pada sistem komputer adalah semua komponen yang memberikan fungsi atau manfaat. Dengan pengertian lain adalah semua yang terdapat atau terhubung ke sistem komputer yang dapat untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data, serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi tersebut. Sumber daya pada sistem komputer antara lain: yang pertama, sumber daya fisik. Contoh dari sumber daya fisik diantaranya ada keyboard, barcode reader, mouse, joystick, light pen, trackball, touchscreen, pointing device, floppy disk, drive, hard disk, tape drive, optical disk, CD-ROM, drive, CRT, LCD, printer, modem, Ethernet card, dan RAM, cache memori, register, kamera, sound card, radio, register, scanner, plotter, dan sebagainya. Salah satu sasaran yang harus dicapai dalam sistem operasi adalah dapat memanfaatkan seluruh sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien mungkin. Yang kedua, sumber daya abstrak terdiri dari data, misalnya smartphone untuk pengendalian sinkronisasi proses-proses, PCB, proses control block untuk mencatat dan mengendalikan proses, tabel segmen, tabel page, inode, FAT, file, dan sebagainya. Program yang berupa kumpulan instruksi yang dapat dijalankan oleh sistem komputer yang dapat berupa utilitas dan program aplikasi pengolahan data tertentu. Yang kedua ada B, penyedia layanan atau extended atau virtual machine. Secara spesifik berfungsi diantaranya memberi abstraksi mesin tingkat tinggi yang lebih sederhana dan menyambungkan kerumitan perangkat keras. Sistem operasi menyediakan sistem call, API, Application Program Interface, yang berfungsi menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan instruksi yang mudah digunakan. Basis untuk program lain, program aplikasi dijalankan di atas sistem operasi yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya sistem komputer secara benar, efisien, dan mudah dengan meminta layanan sistem operasi. Untuk komponen inti dalam sistem operasi, komponen sistem operasi terdiri: yang pertama, manajemen proses; kedua, manajemen memori utama; ketiga, manajemen berkas; keempat, manajemen sistem I/O; kelima, manajemen penyimpanan sekunder; keenam, sistem proteksi; ketujuh, jaringan dan command enterprise system. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Vincentius Agatha. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem proses bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti yang pertama, pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dari sistem proses. Yang kedua, menunda dan melanjutkan proses. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi. Yang keempat, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang terakhir, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Selanjutnya, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word dan byte. Untuk ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O.
Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil. Artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Seperti yang pertama, menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan diload ke memori. Yang terakhir, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya, manajemen penyimpanan sekunder. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Kemudian manajemen sistem I/O. Sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam, terbuka, membaca, menulis, menutup. Contoh penggunaan operasi yang sering untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O yang pertama, buffer, menampung sementara data dari perangkat ke perangkat I/O. Kedua, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Yang terakhir, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Baik, materi selanjutnya oleh Humardani Nugroho. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. 4. Memetakan berkas ke secondary stroke. 5. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Yang selanjutnya, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, dan pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus 1. Membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. 2. Specify the control to be imposed. 3. Provide a means of enforcement. Dan selanjutnya adalah jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Di antaranya 1. Increased data availability. 2. Enhanced reliability. 3. Computation speed up. 4. Increased data availability. Dan yang terakhir, enhanced reliability. Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna, command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based atau touch, dan lain-lain. Selesai sudah materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.